Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi terbaru, yakni tentang pembatalan pesanan bersama Shopee. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Dan ini telah nampak ya terkait dengan pembahasan kita pada kesempatannya berbahagia ini mengenai pembatalan pesanan tentunya bersama Shopee. Nah, untuk teman-teman sudah siapkah mendapatkan materi pada kesempatannya berbahagia ini? Baik ya, tentunya sudah siap. Mari kita pelajari bersama-sama mengenai pembahasan tersebut. Pembatalan pesanan di Shopee, yang mana pembatalan pesanan adalah proses di mana pesanan yang dibuat oleh pembeli dibatalkan sebelum selesai diproses ya. Ini ketika pembatalannya dibatalkan oleh pembeli, dibatalkan sebelum selesai diproses oleh penjual tentunya. Di Shopee, pembatalan dapat dilakukan oleh pembeli yang pertama, kemudian penjual yang kedua, ataupun secara otomatis oleh sistem Shopee karena berbagai alasan ya. Jadi ada 3 tipe pembatalan pesanan. Penting bagi teman-teman untuk memperhatikan tingkat pembatalan pesanan di toko. Karena beberapa alasan pembatalan dapat dikarenakan sanksi ya. Silahkan teman-teman cermati. Beragam alasan pembatalan dapat dikenakan sanksi berupa poin penalti yang berdampak pada perform toko teman-teman. Dan berikut adalah beberapa contoh pembatalan beserta dampaknya. Yang pertama, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, adalah berpengaruh pada tingkat pesanan tidak terselesaikan ya. Yang mana pembatalan sepihak misalkan oleh penjual terjadi karena stok produk habis ya. Kemudian pembatalan oleh sistem Shopee terjadi karena penjual melewati batas waktu pengiriman ya. Ini pembatalan berlaku bagi penjual ya. Silahkan teman-teman hindari hal-hal seperti ini supaya tidak mendapatkan poin penalti dan tentunya menurunkan perform toko teman-teman. Yang kedua adalah berpengaruh pada pelayanan pembeli. Permintaan pembatalan oleh penjual ya. Penjual meminta pembeli untuk membatalkan pesanan karena alasan tertentu ya, misalkan stok habis ataupun yang lain sebagainya. Dan catatannya di sini adalah silahkan teman-teman ya pelajari lebih detail mengenai sistem poin penalti Shopee, tingkat pesanan tidak terselesaikan, dan menghindari pembatalan pesanan secara otomatis untuk menjaga perform toko teman-teman. Nah, untuk catatan ini tentunya berlaku bagi penjual dimanapun Anda berada. Baik, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Ya, kita lanjut nih guys. Beberapa jenis dan proses pembatalan pesanan. Terdapat 3 jenis pembatalan pesanan ya yang dapat diajukan di Shopee. Seperti apa saja nih Kang? Yang pertama adalah pembatalan instan, yang kedua adalah non instan, dan yang ketiga adalah pembatalan otomatis. Lantas penjelasannya seperti apa saja nih Kang? Nah, di sini nampak ya berikut proses dari masing-masing jenis pembatalan pesanan di Shopee. Nah, ini dia. Mulai dari jenis pembatalan instan ya, di mana nampak pada layar kaca teman-teman ya beberapa keterangan dan ketentuannya. Keterangannya di sini adalah penjual tidak perlu memberikan respon atas pengajuan pembatalan pesanan.
Pengajuan pembatalan instan akan masuk ke tab dana dikembalikan ke pembeli ya di seller center atau dibatalkan di aplikasi Shopee. Beberapa ketentuan yang perlu teman-teman perhatikan ya. Pembeli membatalkan pesanan sebelum penjual mengatur pengiriman ya. Ini dinamakan kategori pembatalan instan ya. Berlaku dalam 1 jam setelah pembayaran terverifikasi untuk layanan pengiriman dan jenis pesanan berikut ya, mulai dari instan ya, Shopee Express instan, GoSend dan lain sebagainya. Kemudian SPX instan ya, 2 jam dan seterusnya, someday nampak di sini serta lainnya ya yang tertera di sini. Catatannya boleh teman-teman cermati di sini. Itu poin yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah berlaku kapan saja untuk layanan pengiriman dan jenis pesanan. Selain yang disebutkan di atas, selama penjual belum mengatur pengiriman, itu masuk ke dalam kategori pembatalan instan. Baik, kemudian kita lanjutkan untuk poin yang berikutnya adalah pembatalan non instan guys. Nah ini dia, penjual perlu memberikan respon ya dalam waktu 1 kali 24 jam sebelum pesanan dibatalkan secara otomatis ya oleh sistem Shopee tentunya. Nah, untuk ketentuan di sini nampak pada layar kaca teman-teman. Pembeli membatalkan pesanan setelah penjual mengatur pengiriman ataupun nomor resi dimasukkan ya, selama belum diserahkan ke kurir. Nah ini dia hal tersebut ketika penjual telah mengatur pengiriman sehingga muncul nomor resi otomatisnya, maka masuk ke pembatalan non instan ya ketika pembeli ingin membatalkan pesanan tersebut. Kemudian opsi yang ketiga adalah pembatalan otomatis. Lantas seperti apa nih Kang penjelasannya? Nah ini dia, pesanan dibatalkan oleh sistem karena ketidaksesuaian proses, di mana ketentuannya beberapa hal ya. Penjual tidak mengatur pengiriman atau memasukkan nomor resi dalam waktu masa pengemasan ya, dikirim dalam ya. Jadi ini teman-teman yang menjadi pembatalan otomatis. Penjual tidak mengatur pengiriman. Yang kedua, penjual tidak login ke aplikasi selama 7 hari sejak pembayaran oleh pembeli ya. Hal ini juga termasuk dalam kategori pembatalan otomatis. Penjual belum mengantar paket ke konter ya, sudah mengatur pengiriman tapi tidak kunjung mengantar ke konter ya, jasa kirim atau di pick up oleh kurir dalam waktu pengiriman sebagai berikut. Nah ini dia, mulai dari 1 hari untuk layanan next day, someday, instan ya untuk 2 hari dengan jasa kirim reguler. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada. Nah di sini teman-teman silahkan dicermati terkait dengan contoh ya, ilustrasi kasus di bawah ini untuk memahami jenis-jenis pembatalan pesanan dengan jelas. Mulai dari pembatalan instan ya, yang mana misalkan ya pesanan masuk pada pukul 10.00 dengan jasa kirim instan ya, lalu pembeli membatalkan pukul sekian dan penjual belum mengatur pengiriman, itu masuk ke pembatalan instan untuk contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, pembatalan non instan ya, pesanan dengan jasa kirim instan dengan kondisi pesanan masuk dengan pukul sekian ya, lalu pembeli membatalkan dengan pukul sekian. Setelah apa? Tentunya setelah penjual mengatur pengiriman. Nah ini masuk ke kategori pembatalan non instan. Dan contoh yang ketiga adalah pembatalan otomatis. Nah ini dia, pesanan masuk dengan masa pengemasan misalkan ya, hingga tanggal, bulan dan tahunnya sekian, namun penjual tidak mengatur pengiriman hingga tanggal tersebut, maka akan dibatalkan secara otomatis di hari berikutnya. Oleh siapa?
tentunya oleh sistem nih guys. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Ya, kita lanjut. Sekilas catatan ya, catatannya yang pertama, teman-teman tidak dapat memilih jenis pembatalan yang dilakukan oleh pembeli, di mana sistem akan memproses pengajuan pembatalan berdasarkan waktu pengajuan dibuat ya, sesuai dengan ketentuan di atas tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pembeli dapat mengajukan pembatalan pesanan setelah pembayaran terverifikasi dengan salah satu alasan sebagai berikut. Ingin mengubah alamat pengiriman. Alasan pertama. Alasan yang kedua, penjual tidak membalas chat dan itu bisa mengakibatkan pesanan dibatalkan ya. Kemudian ingin mengubah rincian dan membuat pesanan baru. Sedangkan yang keempat, lainnya ataupun berubah pikiran. Jadi seperti itu teman-teman, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, beberapa jenis ya. Dan proses pembatalan pesanan mulai dari pembatalan instan, pembatalan non instan ya, ataupun pembatalan otomatis. Beserta tadi penjelasannya ya melalui video ini ya, mengenai pembatalan pesanan di Shopee. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini ya. Plus komentarnya yang positif nih guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video berikutnya. Sukses selalu dan selamat pagi. Salam dari sahabat Marketplace.